Ternyata saudara, apa yang Papa kerjakan dalam hidup kita itu nggak berhenti hanya sampai kita saja. Ya, perhatikan. Apa yang dia kerjakan atas hidup kita, dia tidak berhenti hanya sampai kita saja. Nah, kita harus memikirkan ini dengan serius dalam hidup kita. Karena masih ada yang berikut lagi. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang bicara begitu serius tentang generasi kecuali Tuhan kita. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada Tuhan yang lain di dunia ini yang bicara begitu serius tentang generasi kecuali Tuhan kita. Hebat sekali. Maka kalau kita lihat kitab kita, dia itu sebagai buku tentang generasi. Maka itu penting sekali kita tahu dalam hidup kita apa yang dia mau kerjakan. Maka itu kalau suruh buka Alkitab, begitu banyak tentang silsilah. Betul nggak? Begitu banyak tentang silsilah. Nah, kalau kita pikir apa Tuhan kita nganggur, cuma ngurusin nama orang punya anak, nama orang punya anak, terus begitu saja. Enggak. Dia sedang berbicara sesuatu bahwa kita harus mikir ke depan. Saudara, kalau tadi saya katakan destiny dalam bahasa Indonesia belum ada kata yang tepat. Ya. Saya sudah tanya pada beberapa orang yang ahli bahasa Indonesia, tolong temukan kata yang tepat untuk destiny. Ternyata nggak dapat sampai hari ini. Ada kata yang kedua yang kita temukan dalam bahasa Inggris yang juga nggak ada Indonesianya, legacy. Pernah dengar kata legacy? Saudara, itu bukan warisan. Beda sekali. Nah, di dalam bahasa kamus Indonesia, legacy itu bukan warisan. Padahal bukan. Nah, sulit bukan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita semua tahu. Nah, kalau kita bicara legacy dalam hidup kita, apa yang kita mau tinggalkan? Kalau suatu hari kita Tuhan panggil, legacy apa yang kita tinggalkan? Pernah nggak kita berpikir untuk itu? Kita tidak tinggalkan warisan untuk anak kita, enggak. Dunia sudah membuktikan. Makin kaya orang itu, sebelum mati sudah ribut dulu tuh anak-anaknya. Betul? Karena tahu bapak mamanya punya kekayaan yang luar biasa. Nah, bukan itu yang kita tinggalkan dalam hidup. Legacy apa? Ya, mari kita lihat ayat ini. 2 Samuel pasal 7. Saya kagum kepada pernyataan Tuhan ini. Maka itu sekarang kita akan memikirkan tentang ini. Mulai ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini, ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, saat itu Daud baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Dia ingat masa lalunya, masa kecilnya. Tadi pagi di kelompoknya Pak Mofu yang bicara soal gambal diri, Pak Mofu lagi menyebutkan tentang kehidupan Daud. Bagaimana orang tuanya nggak suka dia. Ibunya, kalau kita baca di Mazmur 5 ayat 7, itu arti ayat itu adalah mamanya itu mau menggugurkan dia. Tapi hukum Yahudi tidak boleh. Taurat Musa melarang membunuh anak. Kenapa Daud mau digugurkan? Ya, kalau saya nanti baca di Mazmur 5 ayat 7, ada firman berkata, aku dikandung dalam dosa dan dilahirkan dalam kesalahan. Nah, bagi orang Yahudi, kalau sampai ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh, tapi dalam pengadilan para imam tidak terbukti kalau istri selingkuh, maka ibu itu bencinya kepada anak itu dan kepada suaminya itu luar biasa. Kenapa dia benci? Bayangkan kalau kita jadi seorang istri yang dituduh selingkuh padahal tidak selingkuh. Anak ini adalah anaknya dia juga. Terus nggak mau ngakui. Maka bagi orang Yahudi nggak boleh menggugurkan. Tapi si ibu marah betul. Nah, itu yang diucapkan oleh mamanya Daud.
Aku ini mengandung kamu di dalam dosa karena bapakmu gak percaya kalau kamu itu anaknya. Maka itu Isai pun gak suka Daud. Sehingga di Mazmur 27 ayat 10, kalau kita baca, Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu anak tertolak. Nah, hidupnya disia-siakan. Kalau saudara membaca Mazmur 23 yang terkenal itu, apa judulnya? Mazmur 23? Tuhan Gembala. Saudara, itu sebetulnya Daud sedang ngomong tentang dirinya sendiri. Dia itu gembala yang baik. Nah, anak bungsu pada zaman itu tidak boleh jadi gembala. Karena musuhnya dua. Satu para perampok dan dua binatang buas. Jadi nggak boleh anak bungsu. Harusnya anak pertama. Yang kuat, yang sehat. Karena menghadapi musuh yang begitu besar. Nah, mengapa Daud yang jadi gembala? Karena nggak disukai orang tuanya. Dibunuh juga salah. Maka itu papanya bilang, kamu jadi gembala aja. Kalau kamu mati dibunuh orang karena perampok itu, atau dimakan binatang buas, kami nggak salah. Kamu berangkat aja. Jahat nggak papa mamanya itu? Karena nggak suka. Saudara, nah sampai suatu hari dia bisa jadi raja. Pantas dia berkata seperti itu. Dia masuk ke dalam. Dia ingat masa lalunya, masa kecilnya. Anak yang tertolak, anak yang gak diakui, anak dibuang. Bisa jadi sehebat itu. Siapakah aku? Sehingga engkau membawa aku sedemikian ini. Siapa aku? Saudara, seharusnya semua kita pun merasakan itu. Amin. Anugerahnya. Saudara tadi dengar, saudara Andreas dalam salah satu doanya yang terakhir sebelum dia turun. Dia menggambarkan bagaimana anugerah Tuhan. Kalau kita ini seperti perempuan itu yang ketahuan berbuat zina dan siap dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus ada di situ sehingga kita selamat. Harusnya semua kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Itu siapakah aku? Setiap kali kita ingat masa lalu kita, siapa kita ini? Sehingga Tuhan menghargai kita sedemikian ini. Maka itu apapun yang kita bisa miliki, yang kita bisa punyai, saudara. Sadar, itu semua dari Dia. Itu semua dari Dia. Tahun 80-an, saudara. Waktu itu, Body of Christ masih ada di Dulwich Hill. Kita pernah dengar nama, sebagian besar saudara pasti tahu nama Om John Paul, Tante Helen. Nah, saya pernah dengar Om John Paul itu mengajar, saya baru tahu juga. Bahasa Ibrani kuno dan bahasa asli perjanjian lama. Saya kaget sekali waktu dengar itu. Ternyata bahasa Ibrani kuno adalah satu-satunya bahasa yang tidak ada kata to have. Hebat nggak itu? Jadi nggak ada I have, we have, nggak ada. Maka di dalam bahasa asli perjanjian lama, untuk menyatakan ini milik saya, ini punya saya, itu jadi panjang. Karena nggak boleh kata ini punyaku, ini milik kami, tidak ada. Maka Tuhan mengajar mereka untuk berkata, aku dipercayai Tuhan rumah ini. Tuhan mempercayai aku menjaga anak ini. Gak boleh kata ini anakku, ini rumahku. Maka kalau orang punya mobil pun berkata, mobil ini dipercayakan kepadaku. Tidak ada kata I have. Kok gak ada yang ngamen? Ini dasar. Saudara bisa, ketika saya dengar Om John mengajar, Om John Paul tahun 80 berapa itu ya, yang muncul langsung di otak saya adalah hal ini. Betapa ringannya hidup ini kalau tidak merasa punya apa-apa. Betul tidak? Orang yang merasa berat hidupnya itu karena terlalu banyak punya apa-apa. Kemana-mana dibawain terus, itu jadi berat. Kalau kita tidak punya apa-apa dan memang kita nggak pernah punya apa-apa, semua berasal dari Dia. Hidup itu ringan, saudara. Bisa berkata amin? Maka itu orang yang khawatir dan takut pasti karena punya banyak apa-apa.
Kok belum mikir, lihat wajahnya nggak berubah wajahnya.